Hi listeners, welcome back. Buat yang kalian dengerin dari YouTube atau Spotify, we're so glad to have you here. Welcome back to Maxwell Leadership Indonesia Podcast, di mana our heart is always to add value to you as leaders. And today kita bakal ngebahas sebuah topik yang menarik banget called Defining Leadership Blind Spots. Seringkali kita sebagai pemimpin ngerasa bahwa kita selalu benar ataupun kita ngerasa that we know it all. But how much do we know our blind spots? Or do we even know what blind spot actually means? Nah, hari ini kita bakal talk about this interesting topic with a guy, with a leader that has done a lot of things, and we had David. So David, take us away. Alright, so when we talk about blind spot, right? Dan semuanya orang Indonesia, kalian pasti pernah pergi naik mobil, naik sepeda motor, bahkan naik sepeda, and you realize there's always a blind spot. Guess what? Even if you play basketball sebagai contohnya, kita akan dapat titik buta itu. Kita ada yang namanya you are chased down, blocked by LeBron. Karena ada titik buta, di mana orang itu dia pikir he has an easy layup, tapi ternyata ada orang yang mau ngeblok, right? But now when we talk about leadership, we gotta be a little bit more careful about like what is actually the definition of blind spot. We have to start dari situ, definisinya apa. So John Maxwell, dia memberikan sebuah definisi dan dia katakan bahwa a blind spot is an area in the lives of people in which they continually, itu ada kata kunci, yaitu adalah secara terus-menerus, they do not see themselves or their situation realistically. Jadi ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah yaitu memang dia ada titik buta. Tapi titik buta ini terjadi secara continuous, artinya secara terus-menerus. Dan kemudian hal itu adalah hal apa? Hal yang berhubungan dengan yang real. Berarti dia hidup cepat sedikit lebih like in the dunia fantasi. Right? Ada beberapa observasi daripada John tentang blind spot. Yang pertama yaitu adalah most people have blind spots. Let me just stop there sebentar and let me tell you something. It is not most people have blind spots. It is more that everybody, kita semuanya punya blind spot. You know, Joe punya blind spot, saya juga punya blind spot. Right? Because you know why? Because we don't see things as they are, but we see things as we are. Artinya kita bisa masuk dalam sebuah ruangan yang sama. Teman-teman bisa mendengarkan podcast yang sama seperti ini. Tetapi apa yang kita interpretasikan itu langsung adalah blind spot kita. Karena kita melihat sesuatu hanya berdasarkan dari diri kita, bukan daripada kenyataannya. Let me give you a quick example. Nanti setelah ini kalian dengar podcast, kalian ada meeting. Kemudian orang yang mau diajak meeting, dia terlambat datangnya. No, you don't see things as what they actually really is. Karena mungkin bannya pecah, mungkin karena keretanya berhenti. There can be 7,000 reasons kenapa orang itu datang terlambat. But you see it as who you are. Karena blind spot kita harus bilang begini. Wah, dia gak hormatin saya. Dia sepelein gua sih. Tentang saya umurnya masih kecil ya. Oh, makanya dia menghina saya. You see? Jadi itu adalah menjadi sebuah blind spot di dalam leadership. Karena itu di dalam pemikiran John Maxwell ada sesuatu yang disebut the mirror principle. Dan the mirror principle katakan bahwa the first person we need to examine is ourselves. Oh, that's good. Alright. Jadi kalau kita mau supaya blind spot kita ada ngaca gitu loh. Ya kan, Joe masih single, available, you know. Kadang-kadang kita dikasih tahu bahwa adalah saya mau idamannya itu pacar saya, istri saya itu adalah yang begini. Nah, kadang-kadang, blind spotnya adalah mesti apa? Ngaca. Okay, now you go back to the office. You are a leader. What do you do supaya kita bisa sampai di tempat tujuan kita menjadi pemimpin, blind spotnya lebih sedikit? Well, ngaca. Baik, simple stuff. Kalau setiap kali kita katakan, komunikasinya tak lancar. Besok kerjakan lagi, gak lancar. Besok kerjakan lagi, gak lancar. Need to mirror yourself. First, before kita kasih tahu adalah, itu sih soalnya orang Indonesia sih seperti begini. Itu sih soalnya dia memang dari situnya pertama kali begini. Now, that might be true. But a good leader, yang pertama-tama dia lakukan adalah dia menyadari bahwa kebanyakan orang semuanya memiliki titik buta. Right? But number two, John also like to say bahwa only few people actually see their blind spot. Okay. Ini adalah observasi yang kedua. Hanya sedikit orang yang dapat melihat titik buta mereka masing-masing. The greatest fool is those who think they can see themselves. Okay. Kalau tanpa kaca ini, tapi dia merasa bahwa saya tahu kok. Sebagai contohnya kalau kalian pernah anak-anak gitu ya, dan orang ambil stiker,
halo Ojo, terus ditepuk di belakang, pok gitu ya, gitu, oh ya halo, terus ada siapa lagi, si B datang gitu lah, halo Jo, pok gitu ya, orang ketiga datang, pok, nah yuk merasa bahwa adalah, saya orang populer ya. Saya ini orang penting ini. Di mana-mana semua orang tepuk-tepuk saya. Kita nggak tahu bahwa sebelumnya dia tempel stiker. Kalau stikernya tulisannya bintang, bilang, oh you're so good, that's good. Kan? Dan yang ditempel adalah, coba jago ngomong, right? Atau tukang gonta-ganti, atau kasih ide tapi nggak ada pelaksanaannya. No, you don't know, and that becomes your blind spot because only very few people actually see the blind spots. Right. Now, guess what is at best? Pada saat saya melihat diri saya sendiri, I look at myself, I judge myself karena intention saya kan bagus. Yeah. Tapi kalau saya lagi judge orang lain, we judge them by the action. Apa yang dilakukan kita bilang, nah kan lihat tuh kok begitu. Tapi kalau giliran kita sendiri, kita bilang gini, loh, kan sebetulnya saya maksudnya baik. So you see, only few people actually see the blind spot. So when I was in the US side, saya ngobrol bukan sama John Maxwell, tapi bersama dengan orang yang ada di dalam timnya dia. Salah satu yang saya tanya adalah, bagaimana caranya John Maxwell memiliki coaches, sekarang ini ada kira-kira 52,000 coaches di seluruh dunia, ada lebih daripada 100 negara. Dan saya tanya satu pertanyaan, saya tanya, gimana caranya dia bisa memperhatikan begitu banyak orang, sudah melakukan ini selama 50 tahun, tetapi masih terus berkembang. And so the people tell me that, well, you know what? He likes to ask this one question, David. And that one question is called, what am I missing? Okay, what am I missing? Katanya dia bilang begini, John itu suka hobi kalau meeting, dia dengan frontal, dengan confident menyampaikan, saya rasa kita mesti melakukan A sebagai contohnya. Dan untuk melakukan itu, kita perlu melakukan 3 langkah. 1, 2, dan 3. Kapan mesti selesaikan? Sebenarnya 3 bulan dari sekarang. But whatever the discussion is, he likes to question, hey Mark, which is CEO-nya daripada Maxwell Leadership, dia tanya, what am I missing? Jadi dia bertanya kepada orang yang lebih on the ground. Dan dia tanya, gua ada apa yang gua gak kelihatan gak ya? Kalau bahasa Indonesianya seperti kayak orang naik bus, di Indonesia ada connect-nya. Si connect bus itu, waktu dia busnya semuanya mau putar, mau U-turn, kayak begitu, ada connect-nya yang turun, keluar, terus dia berada, ya terus. Masih jauh, ya terus. Karena ada blind spot, si sopir, sehebat-hebatnya setirannya dia, ada sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. And only few people, termasuk sopir, yang realize bahwa he actually has a blind spot. So, if you're gonna be successful, if you're gonna be a good leader, you're gonna be a great leader, apapun yang kita mau capai tidak akan pernah bisa dicapai hanya dengan saya sendiri. It always have to involve other people. Dan oleh karena itu, pertanyaan, what am I missing? I think is sesuatu yang sangat baik sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, many people can be hurt by a leader's blind spot. And I think that ini adalah area yang kita perlu lebih memperhatikan. Karena kalau kita bilang adalah, kita punya blind spot. Ada cerita lucu, ada teman saya, dia setir mobil lagi dalam kemacetan, dan kemudian dia mengestimasi. Dia bilang adalah, kayaknya mobil gua bisa lewat deh. Kira-kira begitu ya. Dan kemudian pada saat dia lewatin, depannya lewat, tapi dia gak sadar bahwa di belakangnya, bumpernya lebih tebal sedikit daripada yang di depan. Dan karena itu waktu dia lewat, nyangkut di tembok, dan kemudian bumpernya ikut copot. Bumper mobilnya copot. Dan pada saat itu sudah terjadi, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan adalah, dia turun, dia ambil bumpernya, dan dia masukkan ke dalam mobil, terus dia ketemu sama saya. Jadi waktu saya dijemput, ada bumper mobil ditaruh di dalam mobilnya. And I always tell you this story because a lot of people, banyak orang sebagai pemimpin, kita berpikir bahwa, blind spot ya, mana ada orang yang gak punya. Gitu kan. And so, we kind of put it in a box, in a context, yang bilang gini, a blind spot is a mistake. Bumpernya copot. Ya udah kalau gitu ya, kita bayar aja. Kan nanti cuma tinggal ganti rugi. Kalau temboknya bopel sedikit, ya kan cuma tinggal
didepul, dicat lagi. So, you know what? It's all just about money. Yeah. So the fact is that blind spot kita tidak hanya bercerita tentang kerugian secara fisik atau secara finansial. Blind spot kita adalah tempat di mana tim kita. Karena kita mengatakan bahwa kalau kita setuju bahwa kita tidak bisa menjadi sampai di tujuan kita tidak bisa menjadi sukses kecuali kita ada tim yang menggabungkan kekuatan kita rame-rame, keroyokan untuk menyelesaikan sebuah proyek, menyelesaikan sebuah pekerjaan, untuk menyampaikan sebuah visi. Kadang-kadang yang merusak sebuah tim bukan karena visinya jelek. You know, before I'm today as a bagian daripada Maxwell Leadership, I have been an investor and I have been a coach. I have met a lot of people and I have met every year 1,500 pengusaha. I have heard a lot of great ideas. And by the way, saya juga bertemu dengan banyak orang yang great executioners. Artinya adalah kalau David adalah foundernya, saya punya ide yang cemerlang dan saya punya tangan ini juga kayak tangan dewa. Saya bisa kerjakan and I can achieve it. But you see the thing is that I can only do that much. Think about it. Kita cuma punya 2 tangan, kita cuma punya 1 otak, kita cuma punya 24 jam. There is a limit to what one person David can do. Okay. So now if you're gonna scale it up and you're gonna do it bigger, there is no other way. Setelah 1,5 tahun saya jadi investor dulu bersama dengan Sovereign Capital, saya dengan cepat belajar satu hal, yaitu adalah saya tidak boleh invest hanya in great founders. I have to invest in great people. What does it mean? It means great founder and a great team. Yeah. Alright. So now hubungannya sama blind spot apa? Pada saat pemimpin dia tidak sadar bahwa dia punya blind spot dan dia tidak peduli bahwa dia punya blind spot, this is what's gonna happen. Idenya bagus, dia kerjanya juga keren, tetapi pada saat mereka berinteraksi sebagai sebuah tim, timnya ini, anggotanya ini banyak yang kena kebakaran, yang gosong, dan mereka tidak mampu untuk bisa bekerja untuk waktu yang lama. Think about it, berarti setiap 3 bulan, setiap 3 tahun, gonta-ganti orang ini muter terus. Dan karena pada saat itu mesti bangun chemistry lagi, mesti ulang lagi. And what do you see? What you see is that kemudian tiba-tiba rasanya semua orang itu gak sampai di tujuan. So big vision is not just about how you execute it, but it's also about how you build your team. And blind spot, kalau Anda tidak sadar bahwa Anda punya blind spot, itu menjadi sebuah daerah yang mengakibatkan timnya tidak gelling. And when you don't do that, then it's very, very, very difficult to get into your destination. So here's a challenge as I close this. Kalau seumpamanya kita bilang, enggak kok, gue biasa-biasa aja. But you actually have a blind spot. You know what it means? It means your vision is not big enough. Oh, wow. Okay? Now, if you say, our vision is so big enough, but I don't get it. Kenapa ya orang terus tinggalin saya terus? Now, mungkin karena Anda tidak punya. Alasannya bisa beraneka ragam. But dalam konteks blind spot, you really, really need to ask yourself, mungkin saya punya blind spot. And here's the magic show of blind spot. Kita untuk bisa buka blind spot, kita mesti punya si connect. Kita mesti tanya, masih ada space gak di situ? Kan gak gitu ya. Dan saya bertemu dengan banyak pemimpin yang bilang gini, Fit, nanti kalau habis gua nanya ya Fit ya, kalau dia ngomong gitu kan kayak saya buka aib saya gitu loh, right? Let me tell you a small secret, right? And John actually is the one that said this. Okay. Dia bilang adalah, pada saat Anda berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang tahu tentang kelemahan Anda, you're actually the biggest fool in the room. Oh, wow. You know why? Because everybody in your team, they saw your blind spot. Khususnya untuk kita konteks orang Indonesia, karena kita berpikir bahwa adalah gengsinya mau di mana dong? Ini muka mau taruh di mana? But actually everybody knows. Everybody knows. Everybody in the team, they know. Jadi pada saat kita nanya, kita seperti kayak lagi buka sebuah jendela, buka sebuah pintu, dan kita bilang adalah, welcome to my house. Sehingga mereka merasa di welcome, mereka dikasih kesempatan untuk berbicara. That's good. And so now you have 1 connect, or 2 connect, or 10 connect. You know, dan mereka mulai memberitahukan. Nah pada saat itu terjadi, in my life, one of my blind spots is that I easily get excited. Kalau kalian lihat saya di atas panggung, you love it. So you say, oh my God, he's so energetic, he's so dynamic, right? Wait until you see David in the office.
Okay. Easily excited also means nggak sabaran. Dan kadang-kadang mulutnya komentarnya aneh-aneh. So I have people in my life. I got people like Freddy, yang berdirinya duduknya nggak pernah di sebelah saya. Selalu duduknya jauh dari saya. Kalau saya duduknya di sini, dia berdiri lagi duduknya di seberang saya. You know why? Karena when I get excited in a meeting, I see like the eagle stare from across the room. Right. Somebody that trying to say, my connect, yang bilang adalah, bro, calm down. Gak kiamat bro, gak kiamat. 3 bulan lagi baru selesai, gak kiamat. Poin lu benar, cara ngomongnya, tone down. Because we need to get to the destination, we need to get there together. Gak lu satu orang lari sendiri sprinting pergi situ. Get together, right? Then calm down, right? So anyway, we're gonna have few more episodes about this, I think. That's great. Yep. Yeah. We for sure we will. Thank you, by the way. That was amazing. But I just want to circle down on that. I really love when you said about if you don't have so many blind spots that you are aware of, maybe you don't have a big vision yet. But you have such a big vision, maybe you have to take care of those blind spots really. That's amazing. I never thought about it. Tapi I think that's so true. Especially for a few leaders juga yang didengerin. You have so many backgrounds. Mungkin ada beberapa yang masih aspiring leaders. You came to this podcast karena you want to be a good leader. Atau maybe you are a leader. Or hey, maybe you are one of those few yang you don't know what your blind spot is. But we want to get to know about David's perspective on a lot of leaders yang David pernah coach. So you mentioned not only now you're the founder of Max Leadership Indonesia, but you also was a business coach and is still a business coach. So I can imagine there are a lot of leaders that you coached. I want to know a story. What would their blind spot look like? Ya, kalau kalian adalah pengusaha, very likely kalian adalah jatuh dalam 2 kategori. Kalian bilang adalah saya punya produk yang sangat bagus sekali, atau saya jago jualan. Just by itself, that is a blind spot. Kalau kita bilang adalah saya punya barang paling hebat di seluruh jagat raya, and that's why our company is going to be successful. Your blind spot is that the most successful company, they are great salespeople. Mereka bukan orang-orang yang punya produk yang paling bagus. Now, kalau kita bilang adalah, saya adalah pedagang salesman yang sangat bagus sekali, it is so good. Saya bisa jual apa saja. That too is your blind spot. Because you cannot sell barang sampah. Right? So that's the blind spot. Right? Another thing that I think that we can pay attention sebagai sesama orang Indonesia adalah, blind spot untuk mengerti adalah, saya operator, atau saya adalah investor. Nah, kalau Anda adalah yang punya usaha, adalah operator, you need to understand that of course it's very important. Yang kita dalam peripheral kita sebagai pemimpin, Pak, kita memastikan bahwa toko kita is running, restoran kita running, bersih, all those things are great. Kemudian ada orang yang bilang sama saya adalah fit, tapi bisnis gue tuh profitable fit. Atau saya reverse engineer, ada orang bilang begini, itu perusahaan-perusahaan yang tech itu semuanya program bakar duit tuh, coba lihat tuh. Karena bukunya masih merah, atau masih kebakaran, atau dia gak profitable. But see, the thing is that is each other's blind spot. Pada saat saya bukan investor, tapi saya adalah operator, bisa gak you punya cara pandang bahwa adalah, what if I'm the investor? Very simple, where it is property. Kalau kita beli properti ini, the rule of thumbs, itu adalah 10 tahun balik modal. Now, if I give you $1, apakah uang itu kembali ke saya dalam waktu 10 tahun atau tidak? So if you say, yeah, of course don't fit. See, you don't have a blind spot. So you run the business well, adalah operator, and you're also the investor. You bilang, kan 8 tahun udah balik. Nah, tapi kadang-kadang orang nggak begitu. Dia fokusnya adalah bahwa, look, setiap bulan kita untung loh. Tapi dari kacamata investor, dia tidak hanya melihat ROI, tapi dia juga melihat ini internal rate of return-nya seperti apa. Uang saya bisa jadi 2 kali, 3 kali, atau 10 kali. And so, those are the blind spots, and it becomes an argument di dalam tim, atau di dalam forum, atau pada saat kita dengerin podcast kanan, podcast kiri, karena dia tidak holistik, dia tidak melihatnya dari dua-dua sisinya. And for that particular reason, a lot of people have, that kind of like a blind spot. Ya, dan karena tiap hari kerjanya adalah kita berdebat, bertengkar, punya tension, but actually it's just literally a blind spot thing. Talking about blind spot juga, I remember like so many years ago, I used to have this phone. I mean, mungkin teman-teman yang dengerin juga, it's called BlackBerry. So back then, on those age, BlackBerry was like the thing,
like the BBM, like you can put status. It became like a social status about everyone. And so like apparently like if we look at now, mungkin so many of us don't know what BlackBerry is, especially like the younger generation. Then back then we use keypads to type in like so many texts, you know. Kalau kita mau telepon orang juga, you know, the phone is like this, ada yang flip, ada yang bermacam. Tapi if I think about it, kenapa BlackBerry sekarang nggak ada? And so I read an article, and apparently mereka tuh sempat tidak mengakui bahwa, hey, you know, like this whole digital screen, nggak benar, lu pakai type itu enakan yang ada buttonnya gitu. So even a big company, a very successful company, apparently have a blind spot. Dan mereka nggak bisa bahwa kayak, hey, the future is going to be different. And apparently things change, and we now know BlackBerry was a history. So even a big company does that. Tapi I want to take it to a very personal level. What about us? What about leaders yang mungkin kita ngerasa, hey, I'm doing a lot of things very well. Like, as you said, okay, my sales are doing great. Atau, yeah, a lot of people seem to like me. Atau kayak I have a very high following on Instagram. How do people like that can be more aware of their blind spots? Yeah, I think John Maxwell menanyakan pertanyaan yang paling benar. Itu adalah, what am I missing? Now you talk about BlackBerry. BlackBerry jadi BlackBerry karena pada saat itu tidak ada orang yang berpikir sebenarnya kunci dari keberhasilan BlackBerry adalah bahwa tidak orang berpikir bahwa that data plan adalah sesuatu yang bisa di write over, sehingga pengiriman teks daripada sebuah message itu tidak perlu bayar sekian rupiah per message. Kalau saya kirim SMS, kalau saya nggak salah 120 kata-kata, saya harus ketik 120 kata-kata. Karena kalau kita kirimnya 121 kata-kata, soalnya kalau satu SMS harganya 100 perak, tiba-tiba jadi 200 perak. Padahal cuma pakai ekstra 1 huruf. So, and then juga keluarnya adalah di atas keluar satu, di bawahnya keluar satu lagi. You know? So, imagine if it's 121, like 120. And then satunya literally, let's say is a dot. Like titik gitu kayak itu. Then 200 perak. So, BlackBerry melakukan sesuatu yang dia pikir bahwa adalah, oh, karena pada saat sudah ada internet, dia bilang, we can write on a data plan, so we can build that technology. And that's what the BlackBerry technology is really all about. And of course, yang kedua adalah introducing bahwa kalau zaman dulu sebelumnya BlackBerry kan Nokia. Nah, pada saat Nokia kan kalau mau tulis semuanya baca, you know, nomor 2 adalah ABC. You know, so you gotta click like 2 kali, you know, and then kemudian pindah ke samping, then pencet sekali lagi jadi B, A, and then kemudian pencet 3 kali C, and then pencet 1 kali lagi A, jadi baca B, A, C, A. Tapi kalau zaman dulu sebelum ada BlackBerry, what people do is like they show off by like handphone-nya ada di dalam kantong, dan dia masukkan tangannya ke dalam, dan dia bisa send a message to you, baca buku halaman 100 tuh, tanpa dia keluarkan HP-nya dan ketik kayak begini. Karena sekarang kalau kita ketik, kita pakai 2 jempol. Kalau zaman dulu orang pakai 1 tangan, it's almost like a Morse code. They know that they are 12 nomor itu, keypad. Dan dia tahu kalau pencet ini berapa. That was the hype during Nokia era. Then keyword kemuncul during zamannya BlackBerry. I'm not sure if they are the one that invented it, but it is something like that. Right. Dan pada saat kemudian keluar Apple keluar dengan screen yang semuanya touch screen dan ketikannya bisa ada di situ, you know, and all those sort of things. Then there is another thing coming in. So that what am I missing? It's a choice. And here's what is important when it comes to a choice. Setiap kali kita bilang ini adalah sebuah pilihan. You know what that means? It means that you can do it. Joe harus bilangnya adalah what am I missing? Mungkin kamu bisa katakan bahwa adalah gimana? Ada pandangan apa gak? Gimana ada pandangan apa gak? Di Indonesia mungkin caranya adalah semua orang dikasih post-it note. Dan kemudian kita bilang begini, kamu harus tulis satu pertanyaan atau satu pemikiran yang menjadi devil's advocacy terhadap apa yang saya baru ngomong. Nah, semua orang udah tulis dan semuanya taruh di atas meja. Kalau semuanya di kantor Anda kita bilang nih, wah kita orangnya lebih Indonesia, kalau disuruh frontal kasih tahu ini is not a thing gitu sebagai contohnya. So maybe we can do it by a piece of paper. Oh yeah, that's a good idea. In
my organization, I learned from John that I will never ever start a meeting by not adding value to the people that I'm meeting first. Very good. Okay. Hari ini Joe ketemu sama saya, kita mau buat podcast ini. The first thing that we do, not like let's do our business, let's do our work, let's do our podcast. Yang pertama kita kerjakan adalah let me add value to your life. We did. You know? So we sit there, we do it for about 15 minutes, and then sesudah itu kita bilang adalah now we are ready to go to work. Yeah. You know? So what is it that you want to do? Nah, pada saat saya lakukan itu mengakibatkan biasanya dalam 15 menit sampai 25 menit yang saya lakukan bersama dengan tim saya setiap hari. Kadang-kadang mereka akan sharing. Dan waktu mereka sharing, they open my blind spot. Karena tiba-tiba saya jadi ngerti, now I know why you always do things that way. Karena you punya cara pandang tentang topik itu. Itu seperti itu. Dan it gives me either an appreciation atau it gives me an understanding. Dari understanding itu saya jadi tahu begini. Oh, lain kali kalau kita mau kerjakan project X lagi dan aktivitasnya adalah Y, saya tahu dari mana saya mesti angle itu. Kenapa kemarin gak jalan gitu? Oh, karena ya cara pandangnya begini gitu. Right? So, my personal discipline actually is not asking what am I missing. I'm very famous, masuk ke dalam meeting, I sit down, I say everybody tutup laptop, tutup handphone, it's time to listen to me. Sudah selesai, saya bilang, nah sekarang ada pertanyaan apa? Nah, but the reason why di kantor kita people bertanya is because I add value in the meeting. It helps me waktu kalian menjawab, waktu kalian sharing, saya buka telinga saya besar-besar dan saya bilang adalah, kenapa dia baca tulisan yang sama atau quote yang sama atau gambar yang sama, right? Kenapa kok dia pikirnya itu ya? Kenapa dia mikirnya itu? Nah, dari situ saya mendapatkan perspektif, dan perspektif itu membantu saya untuk be a better leader. You know, and of course, kadang, you know, over the years, ada orang-orang yang bisa langsung bicara dalam hidup saya, and of course that's better. That's great. And I have to say, that also allows us to feel like you do care as well. Karena mungkin especially tadi yang David mention tentang orang Indonesia yang mungkin frontal atau langsung to the point bakal sedikit kaku. I think that's a very good point about adding value, or simply how do I make them feel that I care about them. And I can imagine mungkin buat teman-teman, when you think about your team or you think about your organization, aduh kayaknya kalau gue harus nanya what am I missing, might feel a bit awkward. Maybe the question is like what you just mentioned about, have I added value to them? Have I allowed myself to listen to them? And I can imagine if we allow them to know, hey, I do care about you, that question is very good to reflect. And by the way, for you leaders, what about we take David's, idea as a challenge? Why don't you ask your team, what am I missing? Or maybe, kalau misalkan you're not familiar or you're not comfortable yet, why don't you ask your friends, atau maybe your spouse, atau orang-orang yang kalian percaya, what am I missing? Karena buat aku sendiri pribadi, I did that a couple of times, or a lot of times actually. And I find like so many interesting stories and a deep connection with them. Karena one thing yang you also mentioned from the point adalah, sometimes when we don't know about our blind spot, we could hurt someone. And we don't want to hurt the people that we care about, right? How can our blind spot hurt someone? Ya, semua orang, saya belum pernah datang ke sebuah ruangan yang dimana dia bilang gini, I'm gonna give you an idea, but after that just kill it. Because it's the most stupid, idiotic idea you'll ever hear. So, but I'm gonna tell you though. Tapi nanti habis gua kasih tahu sama lo, lu tembak mati aja itu ide. Saya belum pernah dengar ada orang punya mindset juga begitu, right? Yang lebih sering khususnya di Indonesia, I think is that dia berpikir bahwa saya punya ide, tapi ide saya tidak sekeren punyanya Joe. Dan karena itu I choose to say nothing. Right. So sekali lagi, kalau kita mau bangun sesuatu yang besar, kita mesti sadar bahwa we gotta do it as a team. We gotta do it as a group of people. Di tim kita, di Maxwell Leadership, saya umurnya 40-an, Joe umurnya 20-an. Kita ada yang 30-an, dan kita ada yang 50-an. And of course, John Maxwell himself is 77. So you see, you got a range of age. Kalau kita cerita tentang umur. Tapi kita juga punya apa lagi? Kita juga punya tinggal di Jakarta udah kira-kira 13 tahun. Latar belakang saya ada dari
pengusaha tentunya, tapi juga jadi investor, menjadi seorang guru, menjadi seorang coach, you know, and now building Maxwell Leadership. Untuk Joe, umurnya lebih muda nih, 20 sekian tahun, tapi ada sekolah di New Zealand, you know, ada kerja dia di dunia asuransi, ada exposure dan pengalaman yang berbeda. Sebagai contohnya, I have never even set my foot. I mean, like that region, I've only been to Australia 9 years ago. That is the first time and the only time I've ever set my foot over there. I have never sell insurance. You know, I've never been born as a 20 years old in this era. Kalian gak bisa masuk ke dalam tempat yang dimana pada saat saya umur 18 tahun, saya mengalami krisis ekonomi tahun 98. So, you know, so things like that, all of these things have like a lot of angles and a lot of exposures yang berbeda-beda. So now, kalau kita gak take care of kita punya blind spot, it is the same untuk kita bisa mengatakan bahwa adalah your ideas, your knowledge, your experience, your exposure, it doesn't matter. Okay. Kemarin sore salah satu tim saya baru balik dari Australia kira-kira 2 minggu, right? So what I asked him is I said like, what is the one most interesting thing that you see in Australia? Nah, dia kasih tahu sama saya bahwa, wah, saya memperhatikan bahwa orang-orang native-nya itu mulai masuk ke dalam kota-kota, kalau dulunya banyak orang asing dan seterusnya, right? Itu terjadi kemarin sore. Tadi pagi sebelum kita podcast, saya main badminton. Nah, saya ketemu dengan teman lama saya, yang dimana dia sudah jadi grandpa, umurnya tidak jauh dari saya tapi sudah jadi grandpa. Wah, jadi dia 1 bulan di Australia karena anaknya tinggal di Australia. So saya tanya sama dia, Pak, apa benar bahwa saya dengar di Australia itu sekarang ada konteks ini? Terus saya bilang lagi, oh itu bukan begitu. Dia mesti ngerti. Nah, teman saya yang tadi anak tim saya kasih tahu, dia lagi bertamasya, lagi nostalgia. Sedangkan teman saya yang umurnya lebih tua daripada saya, dia punya anak, dia punya cucu yang tinggal di sana. Dia punya properti di sana, dia punya bisnis di sana. Dia bilang, itu bukan begitu. Nah, maka dia tadi pagi kasih tahu saya, dia tahu gak, Fit? Saya ada rumah. Rumah itu selama 5 tahun, kita bayar setiap tahun pajaknya cuma 80 juta rupiah. Namun karena saya adalah orang asing, maka sekarang pajaknya itu 1 tahun menjadi 220 juta rupiah. Terus saya kasih tahu, you tahu gak ada ini? You tahu gak ada ini? See, if you become a type of leader yang memiliki banyak blind spot, kita bilang adalah, well, I'm 44. I know this, I know this, I know this. And these are the things that matters. And everything else doesn't matter. Apa yang terjadi adalah kita jalan dengan satu jalanan dan kita bilang, this is the way, the only way. And all other ways are basically stupid, idiotic, don't talk to me. Nah, maka kita menjadi orang yang miskin. Saya suka kasih tahu kepada para CEO saya bahwa adalah orang kaya itu definisinya bukan tebal kantongnya, right? Tetapi orang kaya adalah seberapa banyak alternatif atau opsi yang Anda miliki di dalam kehidupan Anda. So as you understand that questions, then you start to appreciate other people. You know, so in the next couple of weeks kita akan melakukan sebuah event, yaitu adalah namanya High Road Leadership. And you know, kalau kita bisa mengintisarikan High Road Leadership itu, at the end of the day, it talks about valuing other people. Either saya lihat Joe dan saya taruh marking di jidatnya, semuanya nilai perfect 10, and I say that 2 or 4 or 8 or 10. Kalau kita value seseorang dan kita bilang nilainya cuma 2, sebagai contohnya karena dia adalah sopir, maka I will never care about your knowledge, your experience, and your exposure. That's good. But if I value my driver at 10, tiba-tiba pada saat saya duduk di taksi, I have a habit kalau saya duduk sendiri, kalau saya ada sama Joe dan Tunda, obviously kita ada banyak yang mesti kerjakan. But if I sit by myself, I always say, sudah berapa lama Pak jadi sopir taksi? Ada yang bilangnya baru 3 bulan, ada yang sudah 30 tahun. And saya pasti tanya pertanyaan lanjutannya, why? Kenapa kalau 3 hari berarti kok jadi sopir taksi? Kemarin memang kerjanya apa? Apa yang terjadi? Ada yang karena ketuaan, ada yang karena dipecat, ada yang karena bosan, ada yang mau cari ganti sosok, ada macam-macam.
satu kali saya bertemu dengan supir taksi yang dimana dia adalah students di ITB S3 dan dia sedang menulis sebuah tesis, tapi di dalam waktu senggang dia kemudian naik menjadi supir taksi. Di Amerika Serikat saya mendapatkan bahwa ada orang yang sudah 6 tahun jadi supir taksi dan tahun lalu pertama kalinya dia mendapatkan license untuk menjadi realtor di Amerika. Tapi dia masih supir. So, just few months ago, saya bilang sama dia adalah, hey, gua lagi mau pergi ke acara Day to Grow di Orlando. You hari itu ada waktu gak? Dia bilang, ada. Dia bilang adalah, I think he gets the biggest tip ever sebagai supir taksi dalam kehidupan dia. Karena kita beasiswakan dia untuk pergi ke Day to Grow. See, but if you don't care though, you see like, well, you are just a driver. Lu tahu apa sih? Lu tahu gak gue siapa? Gue sudah punya ini, gue sudah bangun ini, saya sudah punya ini, punya ada semuanya. Then you are always have blind spots. Kita gak sadar bahwa ada apa lagi yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Kita gak tahu apa yang terjadi dalam lingkungan kita. Dan karena itu you have a lot of blind spots. And so that's all the positive side, right? Now, once again, kalau kita semuanya sekarang punya banyak blind spot, ada kemungkinan besar tim Anda tidak akan prosper. Dia gak bisa bloom. Kenapa? Soalnya dia bilang capek lah. Dikasih tahu juga gak denger kok. So when that happens, your team immediately, detik itu juga, it stops being creative. It stops being rich. Anda jadi orang miskin. Uangnya boleh banyak, tapi Anda tidak punya banyak opsi. Anda tidak punya banyak ide. Kalau ketemu kita nanti tanya ini gitu, gimana caranya fit supaya tim kita kreatif. So blind spot is an extremely important subject, and I'm glad that the Maxwell Leadership, John Maxwell, he picked up this subject, And so, anyway, that's my thought. That's good. And especially, it changes your perspective. Saat kita bisa mau value orang, gak cuma sebagai 2 atau 3, cuma karena kelihatan doang, tapi also as a 10, and you know their background, perspektif dia apa. Because I remember, I think Simon Sinek said this, that leadership itu paling dicocokkan dengan parenting. And especially us, we're a kid, mungkin ada beberapa juga yang udah jadi orang tua, we oftentimes sering banget cekcok sama orang tua, right? Karena sometimes we just don't see what they see. Mereka punya pengalaman lebih banyak dari kita, dan mungkin untuk generasi yang lebih muda, we're more exposed to social media, for example. Dan akhirnya karena kita tidak memahami hal yang lain, like those blind spots, karena kayak I don't see what you see and you don't see what I see, we hurt each other. Akhirnya kita berantem, akhirnya kita kayak, we can go over a very small thing, and then it becomes a big problem. And all it comes from a simple problem that we don't understand each other, that I don't see what you see, and you don't see what I see. So David, thank you so much for sharing about that. And especially about the high road leader. Buat leaders yang denger ini, when this podcast launch, there should be less than a week before you can join our event, where we will talk so many things about being a leadership, about high road leader, the book that John covered just a few months back. It's a very good book. It talks about how you can be a leader in a divided world. And especially dalam dunia kita yang saat ini, there's so many polarization. I think you can benefit a lot by going to the event. So it's going to be on the 21st of September. So I hope you can join and we can meet you there before the tickets sold out. And hey, I hope you can learn more value there. That thought of David, one more time with kalian. Take it as a challenge. What am I missing? Go on, ask your team, ask the people that you care about, and let's be a good leader. Let's be a better leader every day.